lex loquens. Hakim adalah hukum yang berbicara, menekankan bahwa hakim mewujudkan hukum melalui putusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Afifah Juliani dengan NIM 12530100096. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Khalid, SHMH. Oleh karena itu, simak terus video ini dan jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dalam kehidupan bernegara, penegakan hukum dan keadilan merupakan aspek yang penting. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, maka negara membentuk suatu lembaga yang dinamakan Lembaga Peradilan. Oleh karena itu, topik pembahasan kita kali ini yaitu akan membahas mengenai Lembaga Peradilan Indonesia. Lembaga peradilan merupakan badan negara yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara dan menegakkan hukum, yang dimana dalam menjalankan fungsinya, lembaga peradilan ini bersifat independen dari intervensi ataupun pengaruh pihak-pihak lain, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam penyelenggaraan peradilan ini tidak terlepas dari yang namanya kekuasaan kehakiman, yang dimana ketika kita berbicara mengenai kekuasaan kehakiman, maka kita bisa melihat pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang dimana kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan yang di bawah naungan Mahkamah Agung serta dijalankan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, pada hari ini kita akan membahas satu persatu mengenai lembaga peradilan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ada di Indonesia, yang dimana Mahkamah Agung memiliki kewenangan diantaranya. Yang pertama yaitu mengadili perkara pada tingkat kasasi. Ketika teman-teman udah belajar mengenai hukum acara, maka ada yang namanya upaya hukum, yang dimana ada yang namanya banding, kemudian kasasi, dan juga peninjauan kembali. Nah, untuk perkara di tingkat kasasi itu diadili oleh Mahkamah Agung. Kemudian kewenangan yang kedua yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ketika kita melihat hierarki peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang, itu ada peraturan presiden, kemudian peraturan pemerintah, peraturan daerah, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai fungsi-fungsi dari Mahkamah Agung, yaitu yang pertama ada fungsi peradilan, kemudian ada fungsi pengawasan, fungsi pengaturan, fungsi nasihat, fungsi lain-lain. Nah, kemudian ada yang namanya badan-badan di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama yaitu ada peradilan umum, yang dimana peradilan ini biasanya menangani perkara-perkara mengenai pidana ataupun perdata. Kemudian yang kedua ada yang namanya peradilan militer. Untuk peradilan militer ini menangani perkara-perkara mengenai pidana ataupun indisipliner para militer. Kemudian yang ketiga itu ada peradilan tata usaha negara, yang dimana ini peradilan yang menangani perkara-perkara mengenai tata usaha negara. Dan yang keempat yaitu ada peradilan agama, yang dimana peradilan ini menangani kasus perceraian umat muslim dan juga pembagian waris dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada lembaga peradilan yang kedua, yaitu ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan konstitusi independen yang dibentuk berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana prinsip pembentukan Mahkamah Konstitusi ini ada beberapa prinsip. Itu yang pertama ada prinsip konstitusionalisme, yang kedua ada prinsip negara hukum, yang ketiga yaitu ada prinsip check and balances, yang keempat yaitu ada prinsip demokrasi dan jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan yang kelima yaitu ada prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kemudian untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi itu diantaranya yang pertama yaitu menguji
peraturan perundang-undangan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu memutus sengketa antar lembaga negara. Kemudian yang ketiga yaitu memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat yaitu ada memutus apabila terjadi perselisihan hasil pemilu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ketika kita berbicara mengenai kekuasaan kehakiman, maka demi terwujudnya negara Indonesia yang bersih dan berwibawa, maka Indonesia memiliki satu lembaga yang namanya Komisi Yudisial, yang dimana Komisi Yudisial ini berperan untuk mengawasi para hakim. Untuk Komisi Yudisial memiliki kewenangan diantaranya yaitu yang pertama, mengusulkan calon hakim agung, dan yang kedua yaitu mengawasi dan juga menjaga kemartabatan serta kehormatan para hakim. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai perbedaan antara Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Itu bisa kita lihat dari 3 aspek utama. Yang pertama yaitu ada dari jenis perkara, yang dimana Mahkamah Agung itu mengadili perkara-perkara mengenai pidana, perdata, tata usaha negara maupun militer. Sedangkan untuk Mahkamah Konstitusi itu mengadili mengenai konstitusi, kemudian pembubaran partai politik dan lain-lain. Kemudian perbedaannya kita bisa lihat dari aspek yang kedua, yaitu dari sifat putusan, yang dimana untuk Mahkamah Agung sifat putusannya itu bersifat final pada tingkat kasasi, sehingga ketika seseorang tidak puas pada keputusan dari Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, maka dia bisa mengajukan upaya hukum lanjutan yang dinamakan peninjauan kembali. Kemudian sedangkan untuk Mahkamah Konstitusi itu putusannya bersifat final ketika putusan tersebut sudah dibacakan. Kemudian yang ketiga perbedaannya bisa kita lihat dari pemberhentian Hakim Agung, yang dimana Mahkamah Agung itu pemberhentiannya bisa diusulkan oleh Komisi Yudisial, sedangkan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa diusulkan oleh Komisi Yudisial. Nah, demikian pemaparan mengenai lembaga peradilan di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan sehingga kita menuju Indonesia yang adil dan juga tertib terhadap hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.